Hai, selamat datang di Mommy and Me Daily, tempat kecil untuk orang tua yang ingin hadir sepenuhnya, menemani anak tumbuh dengan cinta setiap hari. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana anak-anak di Jepang terlihat begitu tenang dan sopan di tempat umum? Mungkin kamu sudah mencoba time out atau tabel reward, tapi anakmu masih sering tidak mau mendengarkan atau sulit menghormati batasan. Bagaimana jika aku bilang bahwa pola asuh Jepang bukan tentang kontrol yang ketat, melainkan tentang membesarkan anak yang ingin melakukan hal yang benar karena mereka memahami perannya di dalam keluarga? Selamat datang di Mommy and Me Daily. Hari ini kita akan membahas 7 rahasia parenting Jepang yang membantu membesarkan anak-anak yang sopan, disiplin, dan bertanggung jawab, serta bagaimana kamu bisa menerapkannya di rumahmu sendiri. Siap? Mari kita mulai. Rahasia nomor 1. Amae, fondasi kepercayaan. Dalam pola asuh Jepang, ada konsep bernama amae, yaitu membiarkan anak sepenuhnya bergantung pada orang tua di tahun-tahun awal kehidupannya. Orang tua Jepang percaya bahwa anak perlu merasa benar-benar aman dan dicintai sebelum mereka bisa mengembangkan kemandirian dan disiplin diri. Alih-alih mendorong balita untuk cepat mandiri, ibu-ibu Jepang memilih untuk selalu dekat secara fisik, merespons kebutuhan anak dengan cepat, dan membangun ikatan kepercayaan yang sangat kuat. Ini bukan memanjakan, ini membangun keamanan emosional. Mengapa ini penting? Ketika anak merasa aman dan diterima sepenuhnya, mereka secara alami ingin menyenangkan orang tuanya dan menjaga keharmonisan. Mereka tidak berperilaku buruk untuk mencari perhatian, karena perhatian itu sudah mereka dapatkan sepenuhnya. Kepercayaan yang dalam datang lebih dulu, dan disiplin akan mengikuti dengan lebih mudah. Rahasia nomor 2. Mengajar lewat contoh, bukan ceramah. Orang tua Jepang jarang memberi ceramah panjang tentang perilaku. Sebaliknya, mereka mencontohkan langsung perilaku yang ingin dilihat pada anak. Misalnya, jika seorang ibu ingin anaknya rapi, ia tidak akan terus mengomel. Ia akan membereskan mainan sambil mengajak anak melakukannya bersama dengan berkata pelan, "Mari kita kembalikan mainan ke rumahnya." Anak-anak adalah peniru alami. Ketika mereka melihat orang tua berbicara dengan lembut, menghormati orang lain, dan menjaga lingkungan bersama, mereka menyerap itu sebagai hal yang normal. Anak belajar lebih banyak dari apa yang kita lakukan, bukan dari apa yang kita katakan. Rahasia nomor 3. Kekuatan kita lebih besar dari aku. Budaya Jepang sangat menekankan kebersamaan, dan ini tercermin dalam cara mereka mengasuh anak. Alih-alih fokus pada kamu mau apa, orang tua mengajarkan anak untuk berpikir, apa yang terbaik untuk semua orang. Jika anak bersikap terlalu berisik di restoran, orang tua Jepang tidak langsung berkata, "Berhenti sekarang juga." Mereka mungkin berbisik, "Mari gunakan suara pelan supaya semua orang bisa menikmati makanannya." Cara ini mengajarkan empati dan kesadaran sosial sejak dini. Anak belajar bahwa tindakan mereka berdampak pada orang lain. Rahasia nomor 4, konsekuensi alami, bukan hukuman. Orang tua Jepang jarang menggunakan hukuman seperti time out atau mencabut hak istimewa. Mereka membiarkan konsekuensi alami menjadi guru. Jika anak menolak memakai jaket saat udara dingin, orang tua mungkin membiarkannya merasakan dingin sejenak, lalu menawarkan jaket tanpa berkata, "Kan sudah dibilang." Jika mainan rusak karena diperlakukan kasar, anak merasakan kekecewaan karena tidak bisa memainkannya lagi. Tidak ada marah, tidak ada ceramah panjang, hanya realitas yang mengajarkan. Inilah yang membangun disiplin sejati, bukan kepatuhan karena takut. Rahasia nomor 5. Tanggung jawab lewat tugas harian. Sejak kecil, anak-anak Jepang diberi tanggung jawab nyata. Balita membantu menata meja, anak TK menyajikan makan siang, dan siswa SD membersihkan kelas mereka sendiri. Ini bukan hukuman, tapi cara menumbuhkan rasa mampu dan rasa memiliki. Ketika anak merasa kontribusinya berarti, mereka tumbuh menjadi lebih bertanggung jawab dan kooperatif. Rahasia nomor 6. Ketekunan lembut bukan adu kuasa.
Orang tua Jepang menghindari konflik langsung. Batasan tetap tegas, tapi disampaikan dengan tenang dan penuh empati. Jika anak menolak pulang dari taman bermain, orang tua akan berlutut, mengakui perasaan anak, lalu memberi pilihan terbatas tanpa mengubah batasan. Anak merasa didengar, bukan dilawan. Rahasia nomor 7. Mengajarkan regulasi emosi lewat ketenangan. Anak belajar mengelola emosi dengan melihat orang dewasa yang tenang. Saat anak tantrum, orang tua Jepang tidak ikut terpancing emosi. Mereka tetap dekat, bersuara lembut, dan menunggu sampai emosi anak mereda. Ketenangan orang tua membantu menenangkan sistem saraf anak. Seiring waktu, anak belajar menenangkan dirinya sendiri, dan inilah dasar dari disiplin sejati. Sekarang, setelah kamu mengenal 7 rahasia parenting Jepang ini, kabar baiknya adalah, kamu tidak perlu mengubah segalanya sekaligus. Mulailah dari 1 atau 2 hal kecil yang paling relevan dengan kondisi keluargamu. Perubahan kecil yang konsisten bisa membawa dampak besar dalam jangka panjang. Karena pada akhirnya, parenting bukan tentang hasil instan, melainkan tentang membentuk karakter yang kuat dan sehat secara perlahan. Jika kamu merasa salah satu dari prinsip ini sangat relate denganmu, tuliskan di kolom komentar. Mari belajar bersama. Terima kasih sudah menonton dan ingat, parenting adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Setiap kebiasaan kecil hari ini sedang membentuk masa depan anak Anda. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe YouTube channel Mommy and Me Daily untuk menemani tumbuh kembang anak setiap hari.